Tadi kan lo ngomong, waktu di Amrik, lo cuman bikin musiknya, liriknya belum. Bener. Tapi sebenarnya ketika lo bikin musik itu sudah kepikiran nggak sih kira-kira liriknya ini akan kayak gimana? Lo udah kepikiran belum sih? Eh, belum sih. Kalau misalkan gue udah dapet selengkap itu, biasanya gue cepat tuh. Kalau misalkan kadang-kadang sih kebanyakan sih nadanya dulu dibanding Gitu. liriknya. Pengen dong, siapa tahu gue bisa nyumbang ide Jos nih, kayaknya liriknya gini deh. Boleh nggak sih lo mainin Boleh dong. apa Oh, yang yang lo bikin oh waktu iya, di yang gue dapet terus kayak gue gak tau mau dibikin gimana gitu kan. kan gue juga pengen tuh kayak gitu taunya lirik gitu. Itu keren banget tau gak sih? Gue langsung kepikiran liriknya gitu. Wow, boleh langsung. Beneran ya, kita collab ya. Bener-bener. Gue yang bikinin liriknya ya. Tapi Jos, ini kan sekarang banyak banget ya penyanyi-penyanyi yang juga langsung jadi mencoba jadi produser gitu. Iya, dia produsin orang juga. Terus Lo nggak kepengen? ada, jadi tuh kayak beberapa hari lalu tuh ada follower gue yang nge-like terus otomatis gue cek dong ini siapa gitu kan, terus dia nyanyi terus oh my god, itu kayak dia suaranya bagus banget, sebagus itu ternyata ada di Indonesia. Dan gue pengen banget karakter vokal dia yang bagus itu didengarkan oleh banyak orang, karena kalau gue dengar dari cerita dia itu kayak nggak, orang tuh kayak underestimate dia gitu loh, bilang dia nggak bisa nyanyi, dia bilang lu nggak akan bisa jadi penyanyi, padahal materi dia vokalnya itu kayak di atas rata-rata kalau bisa gue gitu. Makanya gue pengen membuat dia dikenal oleh banyak orang. Gue pengen ikutan deh. Boleh duet sama dia. Enggak juga sih, maksudnya itu kan jadi saingan lu nanti. Oke, bye. Tapi kan lo dari single pertama lo sampai sekarang yang akan lo rilis yang baru ini nanti, itu kan lo nulis lagu sendiri, produksi sendiri, bikin video sendiri. Itu kan juga sudah dianggap sebagai produser ya. Bener, iya. Iya kan? Iya. Tapi abis itu apa yang terakhir tuh terakhir banget tahun berapa sih lo ngeluarin single itu yang tiga tahun lalu kayaknya. 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Kalau apa 4 ya, lupa gue. Kalau sekarang lo lagi mau bikin single baru, oh pasti. apa yang baru dari lo sebagai seorang penyanyi kira-kira? Yang baru adalah apa ya? Bukan baru sih, gue lebih kayak membawa kembali Joshua itu seperti apa, karakter lagunya seperti apa, popnya seperti apa, yang semurni itu gitu. Maksudnya tuh yang senatural Joshua gitu kan. Oh gitu. Dari nadanya, dari liriknya yang memang pop banget, nggak dimacem-macemin kayak yang sebelum-sebelumnya gitu. Just tapi kan nggak gampang ya, lo 3 tahun atau 4 tahun yang lalu lo ngeluarin single, terus baru sekarang lo akan mengeluarkan single baru lagi gitu kan. Sementara banyak banget penyanyi-penyanyi baru gitu, dan banyak juga yang nggak pede untuk mengeluarkan single baru gitu. Nah itu dia, awalnya gue juga kayak apaan sih, gue kan kayak ceritanya tuh udah mau merubah karir, bukan merubah sih, memperluas karir gue ke yang musik ini, ke film juga. Tapi ternyata banyak banget yang karena di waktu gue kosong 3 tahun itu bukan ternyata sih gue tuh kayak tetap di musik, cuman gue nge-cover beberapa lagu, dan ternyata mereka itu kayak ayo dong kapan nyanyi lagi, ada yang bilang ayo kapan cover lagi, ayo kapan keluarin single lagi. Jadi gue kayak
terpacu sama mereka itu. Tadinya sih gue nggak terlalu ada niat untuk bikin lagu gitu kan, jadi karena mereka minta terus jadi kayak oh iya ya kenapa gue nggak bikin aja ya, lagi pula kan gue di Indonesia ini kan kelasnya juga online, terus di Indonesia juga sampai nggak tahu kapan Ini gara-gara corona ini kan Corona ya. ini. Iya. berhenti, jadi gue ya bener kata mereka, jadi gue kayak menghibur mereka lagi. Salah satunya kan gue nyuruh nyanyi. Pasti. Tapi just lo ini ya, kan banyak banget nih penyanyi-penyanyi gitu ya. Mereka punya mimpi gitu, pengen menjadi ini, pengen menjadi yang legenda gitu. Iya. Kalau lo sendiri, mimpi lu apa jadi penyanyi? Mimpi gue itu gue sih lebih ke karya gue bisa abadi enggak sih, maksudnya kayak misalkan ada lagunya Jikustik yang judulnya Putri atau 1000 tahun lamanya, walaupun itu udah lama banget tapi tetap masih banyak yang meremake lagi loh, kayak kemarin tuh 1000 tahun lamanya dari Tulus, terus Titi DJ yang lagunya entah kapan waktu gue masih SD mungkin ya, ternyata Raisa dia remake lagi, jadi kayak lagunya abadi terus. Iya tuh kayak lagunya Sania yang apa sih? Ada lagunya Sania juga di remake juga, padahal Sania tuh waktu ngerilis single itu kayaknya gue juga masih kecil banget. Masih baik Banget balita. Tapi apa pas lo lagi nyiptain lagu kayak gitu, itu sebenarnya pasti lirik lah ya, pasti lirik yang pengen lo apa namanya lo tampilkan atau lo tonjolkan. Tapi sebenarnya selain lirik, lo sebenarnya ketika lagu itu lo bikin, lo punya nggak harapan nih, please lo dengerinnya nih ya, nanti kalau single gue rilis, lo udah bisa dengerin lagu gue, ada jam-jam mematikan lo untuk bisa mendengarkan lagu gue supaya lo lebih terhanyut-hanyut gitu. Pasti itu biasanya pas lagi hujan-hujan, terus kayak dingin, terus kayak mengenang si mantan, atau lagi berantem. Waduh. Biasanya malam-malam itu kan kayak kalau misalkan seharian di siang itu kan kita masih sama teman-teman gitu kan. Kalau misalkan di me time-nya kita ke malam atau pagi-pagi baru bangun itu kayaknya yang ngena banget buat mereka. Pagi-pagi sendiri belum kali. Siapa tahu di sebelahnya ada orang ya. Ya kan nggak tahu. Bener Kan. Tapi sebenarnya musik sama lirik itu artinya sendiri buat lu tuh apa? Lirik yang jadi gini, lirik yang bagus itu ternyata dibantu sama nada yang bagus juga. Ketika mereka ketemu, match dan nempel, menurut gue kebanyakan yang gue lihat sih lagu yang sukses itu seperti itu gitu. Jadi untuk bikin itu tuh kayak nggak ada formulanya, cuman formulanya seperti itu, tapi nggak ada formulanya, bingung kan? Iya Jadi sih, gitu. lo kayak gue mikir, oke, lo nyuruh gue minum kopi, tapi jangan kopi yang Iya, hitam ya, karena kan gue bingung ya gimana maksudnya. Susah juga, banyak yang bilang nggak ada formulanya, cuman ternyata formulanya seperti itu, nada yang bagus dan lirik yang bagus, dan pas kena nempel di hati kita, jadi kayak gue banget nih gitu. Tapi yang gue maksud nggak ada formulanya itu mungkin setiap orang tuh mencernanya beda-beda kali ya. Jadi ya nggak ada formulanya bahwa semua orang akan suka gitu. Iya benar. Tapi ya kan kadang-kadang gue tuh suka kepo penuh tanya. Kalau misalnya ditanya gitu, ini lagunya tentang apa sih? Iya, ini curhatan teman gue gitu. Ini apa namanya adalah gue melihat sekitar gue lagi mengalami ini gitu. Kok gue nggak yakin ya itu pengalaman orang lainnya, gue ngerasa itu pengalamannya ini orang sendiri. Iya sih, lo? Mungkin ada sih beberapa, mungkin dia gue jadi buka rahasia, mungkin malu kali ya, jadi kayak sebenarnya ini gue cuman kayak bilangnya orang lain gitu. Padahal ditinggalin, tapi bilangnya ninggalin orang, kan ada juga. Karena kan gue nggak mau ditinggalin, padahal pernah ditinggalin juga sih. Gengsi kan ya. Gengsi. Tapi lagu yang ini apa judulnya? Ini judulnya, makanya gue bilang ini kayak gue kembali lagi ke si Joshua yang awal, yang membuat lagu itu kayak dari judulnya aja orang kayak apaan sih gitu kan. Jadi membuat orang jadi pengen dengerin isinya gimana. Nah ini judulnya sih, ini liriknya bener aman, maksudnya nggak yang aneh-aneh, cuman judulnya tetap gue bikin kayak
apa ya, clickbait gitu loh. Ini judulnya belahlah dadaku. Iya, itu gue suka yang Dan kayak itu ternyata seripet, tau gak sih lo? iya, jadi orang-orang tuh kan ternyata itu banyak yang dibilang sama orang gitu kan. Itu kata-kata orang. Lu nggak percaya, belajar dada gue gitu. Lu belajar dada gue itu di repeat berkali-kali dari zaman dulu ternyata. Sampai sekarang juga orang masih banyak yang bilang gitu. Jadi gue pikir, oh iya, ini tuh catchy nih judulnya. Jadi gue pikir belahlah dadaku. Itu pengalaman teman lu juga? Pengalaman gue juga sih ternyata. Oh, jadi tinggal pacar. Iya. Baiklah kalau begitu. Modern Jazz, Gitu. ini apa namanya? Lagunya. Lagu, ya iyalah. Jadi gue pernah ninggalin orang gitu. Bukan ninggalin sih, kayak nakal-nakal dikit. Cuman gue Banyak juga gak apa-apa. lagunya gini. Belahlah dada aku, kan kau lihat hati tak pernah terganti, hanya dirimu. Takkan ku ulangi cerita yang lalu. Tak ingin ku putus, ku tak bisa hidup tanpa cerita yang lalu. Tak ingin ku putus, ku tak bisa hidup tanpamu. Yes, thank you banget ya. Ih, apa lu menyenangkan loh. Gitu. Kapan-kapan main lagi. Pasti dong. Ajak teman, ajak saudara. Beneran ya? Kalau Saudara, lu pikir lagi lebaran ngajak saudara. Ya udah, sampai ketemu lagi ya. Ya, Take care ya. see you, bye. Bye.